Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datang anak budanya. Siap latihan. Iya bang, baru siap latihan. Alhamdulillah. Sini. Di mana? Udah pulang dia tadi. Mau cepat dia bilang. Iya. Ya kan. Gimana ada peningkatan sekarang? Ya, alhamdulillah adalah sedikit-sedikit bang. Silat zuhir tuh ya. Iya. Dalam Alhamdulillah. pelatihan. Tengah malam gini, gimana latihan? Banyak makhluk-makhluk. Waduh bang, nggak usah dibilang lah kalau makhluk bang ada aja di mana-mana tetap adanya bang. Iya ya. Banyak kalian beristighfar, nanti kalian berlatih-berlatih juga. Kalau nggak berlindung kepada Allah, banyak juga orang-orang yang kurang senang. Oh gitu ya bang. Iya. Kalau makhluk-makhluk yang di hutan datangnya, wah alhamdulillah tak masalah. Ada nanti dia makhluk pula yang dipuja. Oh gitu. Beda rupanya bang. Iya, Antara yang dipuja sama yang nyangkut-nyangkut. beda lah. Oh, kalau yang dipuja itu yang apa ya? Itu bisa muntah darah kita hantamnya, bisa patah-patah kalian nanti berlatih. Berarti dia yang coba-coba itu bang ya? Iya, ditesnya lah Dites kita, ya, kita ya. bersilat gini ha. Orang tadi main gini dia semawa. Oh dia Makanya. karena dia diperintah gitu. Iyalah bang, Oh. makanya udah kenyang kok di situ bang. Pelatih kita sejurus dua jurus, tengoklah itu ha. Kiri kanan udah dihadang ya pak. Iya bang. Kalau mah tak terbuka, tak diperingatkan Allah, awak nggak siap awak. Makhluk apa aja sering muncul tuh bang? Ya, Yang kalau sering abang lihat. kalau yang kalau daerah Sumatera Utara ini bang, dia makhluknya yang untuk menyakit ini tuh, bentuknya itu bang. Ah. Yang selalu saya tengok tuh seperti gundurwo, perbeguan tuh bahasa karunya dia perbeguan. Ah itu, Kuntilanak di mana-mana ya. itu ketahuan kalau kuntilanak dia recok. Oh kalau celana itu macam tandanya bang? Kalau dia apa? Suara dia kek katanya. Gitu macam suara burung ya. Iya itu kuntilanak. Kalau Dia. genderuwo. Kalau gundurwo suaranya itu Ya. macam monyetnya dia. Oh. Kadang-kadang sering intip-intip itu bang, sukanya. Bukan lagi ngintip, kalau dia nggak berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di gelanggang itu udah ada dia. Oh itu makanya sering Bersilat, terjadi awak bersilat dia. kecelakaan itu ya. Iya banyak tuh bang, makanya banyak patah kakinya, terkilir. Katanya terkilir padahal kesenggol ya kan. Bisa juga antara kita satu perguruan aja bisa berantem betul-betul. Oh Di jadi naganya. aku curiga juga bang. Jadi kadang-kadang sering ada orang lari-lari olahraga terkilir itu karena kesenggol itu ya bang ya. Makhluk Iya, itu ya. kebanyakan seperti itulah bang. Cuman kan kalau kita omongkan buat orang yang tidak paham di situ, Ya, lengkap tak ada orang yakin. Nah itu, orang beriman kepada Allah aja yang goib. Kalau di sekitar sini tadi ada apa aja bang terlihat bang? Ya kalau di sini tadi yang terlihat saya itu yang nengok kita selalu kita buka lampu ini di malam. Gundurwo kuntilanak itu aja sering nampak. Oh dia kalau ada orang bawa lampu itu apa dia? Mau tahu dia itu Mau ya. tahu gitu perbuatan Tahu manusia itu. dia kalau kita kasih sajian dekatnya terus. Oh disangkanya ada bawa inilah ya. Oh, Sesaji pesugihan ya? lah. Jadi bang kan kalau abang bantu-bantu orang itu kan ngobati orang yang minta tolong lah gitu sama abang kan. Misalnya dari gangguan-gangguan gaib gitu. Itu serangan-serangan sama abang banyak juga sih ya bang. Alhamdulillah setiap kita bantu kalau dia memang dia dizulimi orang dengan ilmu-ilmu gaibnya, kita diserangnya dulu. Kita diserangnya. Berarti dalam satu bulan ini berapa orang aja bang? Kalau Ya, terhitung lah gitu. sebelum dari puasa itu kalau saya rasa sekitar 30 orang lah lebih lah. Oh. Macam-macam ragam di situ penyakitnya. Jadi lengket lah kodamnya sama abang itu. Ya udah pastilah bang. Kalau itu kau merasakan panasnya aja, ya seperti kita menghadapi bara api gitu, hangat kali bang. Ada Panas. juga itu bang apa pertaruhan nyawa juga itu bang. Keselamatan. Keselamatan. Iyalah, namanya dia tak senang juga buat awak kan. Kita ada Apa keluarga kita juga. pandai pula mencabut yang dipasang orang. Tapi kalau awak bilang bukan awak bisa nyabutnya. Tapi karena kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa niat kita Allah tahu, maka Allah lah mencabutkannya. Itu pula ya bang. Makanya di persilatan pun hati-hati, membantu orang-orang sakit pun berhati-hati kita. Hati-hatinya bukan apa, jangan lupa berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita merasa berilmu. Karena Allah yang mengobati ya. Ayo bang. Nampak orang sepele bang, nampak orang enteng semua.
buka silat, buka perguruan, jangan cerita dia. Ilmu-ilmu pejikiran itu aja mau santet orang. Kan main-main. Dicoba orang semua. Memang kita perlu juga, kita dikasih Allah juga ujian kan. Iyalah. Tapi jangan kita mengandalkan ilmu kita. Tak ada ilmu manusia biar kalian tahu, kalian pegang ini kalau saya ini bicara. Ya, kalian catat, kalian simpan nih. Tak ada manusia punya ilmu, cukup itu pegang. Berdusta kita kepada Allah. Selesai. Jadi besar juga resikonya mengobatin orang ya bang ya. Besar, Bang. Jangankan ngobatin, jangankan kita ibaratnya berlatih untuk bela diri. Kerjaan aja pun dibantai orang. Persaingan Bukan ya. tidak. Persaingan ya, dalam kerjaan ya. Kerja apa saja. Biar kau pahami. Dibantai orang gitu. Namanya setan kan banyak kali taunya. Pintar kali setan ini, nipu setan. Oh, jadi jangan dikira pula sama pasien tadi gampang-gampang aja rupanya mengobati dia itu kan. Karena saya bilang sama kalian, orang itu sepele dengan kita. Dia yang tidur, awak tak tidur ya kan? Ya iyalah. Tapi kan saya pikir dia nyawa. Dia Oh, tidurnya bilang. aja, awak jangan tidur. Aduh. Awak mikirkan dia, belum tentu dia mikirkan awak. Itu ya. Ya udah lepas aja, ya udah senyap. Itu pula Tapi ya. apa yang awak rasakan ya Allah juga tahu. Iyalah. Kan gitu. Awak pun tak tega pula membiarkan ya. Iya. Coba itu di posisiku pula kan gitu. Nah, di situ juga bang, tak sampai hati. Kalau kita punya hati, punya rasa, Iya. masa kita tega pula? Kan begitu. Nah, kalau dipikir-pikir banyak resikonya, bukan awak aja, keluarga awak lagi. Iya. Tapi kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu ujian juga buat kita. Maka saya bilang, jangan kita merasa berilmu. Kalaupun sudah merasa kalian berilmu, itu ancaman buat kita. Jangan Jangan kita sok-sokan sok lah ya. hebat, Hebat ya. jangan menantang-nantang orang. Oh, ini orang hebat, orang pintar kan gitu. Ah, mampuslah dia itu. Dusta di mata Allah. Jangan. Ngeri Ya, kalau juga orang ya. mengatakan kita berilmu tapi dalam hati kita tidak. Tiada aku punya ilmu. Hanya engkau ya Allah. Selesai. Intinya diri kita dan keluarga kita lah ya kan. Orang minta tolonglah sama awak gitu bang. Sangkanya aku punya ilmu itu. Hmm. Udah tanya, kau yakin sama aku? Ah, orang abang punya ilmu gitu. Kapan aku punya ilmu? Kalau punya ilmu aku kawani kau bilang. Selesai dia berpikir, dia pulang dia berpikir tuh. Nah, dia nggak tahu dia ilmunya tadi disuruh dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Ya Allah ampuni aku ya Allah. Angkatlah penyakitku ya Allah, kan cuma itu. Jadi apa yang disukai sama makhluk-makhluk itu, sama diri manusia itu bang? Yang disukai makhluk mana nih? Macam lah, gundurwo, Seperti, kuntilanak ya. gitu yang dekat-dekat lah, yang biasa-biasa. Jin-jin kapten. Ah, ah. Iya. Ya, dia kan mau carinya juga kita sifat kafir tadi. Oh. Ada ketuhanan awak itu lah suka dia. Berarti sesuai dengan sifatnya ya. Sifatnya ya itu. Makanya dia mau nempel, mau ngikut gitu ya bang ya. Mau ngikut lah, mau nyesatkan awak. Kayak hati-hati, tak mau dia, Awak- tak awak- mampu dia iya. nyesatkan awak, sakit ini awak. Awak kira juga benteng kan gitu. Iyalah. Udah Yang sakit lindungi awak awak. gitu, datang pula nanti orang ngobatinya pakai yang lupa sama Allah pula. Bersekutu lah dia semua di dalam. Hanya diolah-olah lah ya, dia aja dari situ ya. Dia aja lah bang, dia yang nyakiti, dia juga di dalam. Nanti ada waktunya kambuh lagi. Terakhir kan jatuhnya syirik dia pak. Itu, makanya jangan pernah kalau ada pun keluarga kita diobatin orang yang tidak pakai ilmu ketuhanan, jangan mau. Jangan pikir baik itu. Tapi kadang-kadang lebih yakin yang apa ya, yang begituan. Apa dia tak yakin? Orang sedap kali setan pula menggodanya. Macam awak tadi jumpa ada orang di apotek, cek tensi dia, dapatnya naik tensinya, naik. Jadi awak bilang, bu banyak wak banyak istighfar. Aku udah istighfar aku katanya, udah istighfar kemana-mana pun istighfar katanya. Tapi sakit, nyampe kan macam tak senang disampaikan dia suruh beristighfar. Itu ya bang ya. Mana terima dia. Malah lebih percaya obat. Ya, itu keyakinannya. Ya udahlah, dia pun kita sampaikan berita yang baik juga dia nggak apa ya, nggak Itu kan berterima. keyakinan Keyakinan. seseorang bang. Apa-apa ya. Tak bisa paksa. Iya. Karena kan awak cerita berdasarkan pengalaman awak, aku juga gitu, wak, gitu kan. Tapi ya udahlah. Makanya kan sudah saya bilang, kalau dia nggak bertanya, nggak usah baca kapi. Itu pegang ilmunya.
Apa dalil dia? Jadi kalau dia bertanya boleh pula jawab. Apa lo obat penyakit gue ini? Boleh bang ceritakan. Banyaklah kita mengakui Pak, Bu. Banyak-banyak kita mohon ampun kepada Allah, istighfar. Itu bisa. Tapi kalau abang tengok dia beli orang, abang tegur dia, tepuk mau buka awak. Pas pula tetangga. Nah Kayak itu, gitu pula, makanya ya. susah. Kenal Kan? pula. Kenal nyawa, ya kan? Iya, walaupun dia kena, walaupun abang kandung sendiri bang, belum tentu dia nerima bang. Iyalah, Iya. keyakinan dia ke situ kan, nggak bisa juga dipaksa. Yang kedua begini dia. Niat baik kita belum tentu baik ya kan? Kalian dengar ini, manusia itu sifatnya spontan, instan. Ditengoknya kita ini kan bandit. Kenapa pula aku kau dalili katanya? Ayo awak, Nggak ada makanya itu seragam. belajar semua kita. Gak ada seragamnya ya? Enggak ada. Kalau segini jenggot abang tadi, sorban abang berkilat, baru yakin dia bang. Besok pagi datangin abang lagi. Kalau bandit mana ada cerita dia percaya itu. Tapi kalau abang suruh ke dukun, nggak mau dia. Kalau abang suruh istighfar, ludahnya. Bawa ayam hitam. Wah, bawaannya siapa ya? kau kata dia? Hmm. Fih katanya pula. Tahu lah mama. Makanya kalian hati-hati. Memang kita merasa kita itu udah baik, tapi belum tentu baik juga di mata Allah. Dia tak terima dia bang. Makanya saya tuh nanya kenapa aku ini bang katanya. Oh, biasalah itu kan penyakit. Iya bang, tapi kita ada obatnya penyakit ini bang. Nah, baru kita ceritakan. Baru udah berubah dari kemana-mana ya kan? Iya, mohon ampun tuh kepada Allah. Kita cobalah. Nah itu baru bisa. Kalau dia bertanya, Iya. kalau sempat dia abang kandung kita sendiri belum tentu menerima dia. Kau pun bandit mau kau ceramai pula aku. Oh pun parah. Ah, disitulah kita harus berjaga. Karena manusia ini sifatnya spontan, Iya. instan. Dia nengok dia dari siapa ini kan gitu. Instan spontan penampilan. Iyalah bang. Makanya kita buat judulnya itu jangan pandang rupa, yang penting kau rasa sinilah. Itu dia. Jangan dia memandang rupa. Cocok kamu merasa? Kalau cocok ikut, kalau cocok pulang kau bilang. Bukan ada urusan kuliah itu bilang. Selesai. Tapi orang memang kebanyakan penampilan dulu yang Penampilan. utama. Ya, Penampilan. Allah. Iya. Itulah manusia tadi dengan hatinya. Dia memandang dengan kaset matanya. Tidak dia memandang dengan hati. Penampilan, Beda dia. penampilan dan iklan. Beda. Wah, iklannya mantap. Iya. Kalau kita pandang, belum tentu kita rasa. Tapi carilah kita rasa. Jangan kita pandang dengan mata. Dirasa dengan hati. Nah, itulah namanya ilmu rasa. Situ dia banyak mau dipelajari bang. Jadi kadang-kadang kan abang sering menyampaikan jangan pandang rupa, tapi rasa. Iya. Makanya kan di situ kan banyak untuk kaji dirinya. Siapa tahu Allah menjelmakan malaikat pula menjadi orang yang kotor. Apa sanggup kau menghinanya? Nggak tahu rupanya Dia malaikat. Ya. meminta air putih segelas. Apa sanggup kita menyuruhnya pergi kau? Apa sanggup? Itu kaji diri. Kita diuji oleh Allah, kita tahu kan tidak. Makanya bukalah mata hati. Rasalah dulu yang penting. Apa yang rasa hatimu? Tanya hatimu. Tanya kepada Allah. Jangan pandang rupa. Siapapun dia, manusia di mata Allah itu sama. Makanya berbaiklah. Jangan kita memandang rupa, memandang kastanya, memandang hartanya. Dunia ini bahaya, ini jebakan ini. Kadang pun abang penampilannya aneh-aneh. Kadang pakai sandal jepit, kadang pakai celana pendek ngobatin orang. Cuman orang mau percaya bang, kadang-kadang. Iya. Kadang kan orang kan melihat penampilan. Bang. Penampilannya, penampilan urakan ya kan. Kita kan namanya kaji diri, Pak. Dengan artinya kaji diri itu, Pak, pribadi sendiri ya. Kita sesuaikan keadaan kita. Kita sesuaikan kemampuan kita. Tidak kita menipu kepada Allah. Kalau saya pakai sorban, apa kalian yakin? Yakin kalian. Tapi saya berdusta kepada Allah. Buat apa? Jangan kita merasa hebat. Jangan, nggak guna, Pak. Maka saya bilang, saya tidak memandang rupa. Walaupun bersorban mendatang saya belum tentu yakin dengannya. Wah itu kalau sama saya bahaya. Walaupun kotor dia pakainya, datangnya saya masih saya hargain dia 1000%. Nah begitu, ini manusia ciptaan Allah juga. Siapa tahu dia malaikat menjelma seperti orang yang buruk. Sanggup kita menolaknya itu. Hah? Hajak Memang lagi. kadang-kadang penampilan bang. Masa apa namanya tempat-tempat pengobatan yang rapi, yang bersih, yang megah, yang terkenal, lebih percaya lagi ke situ ya kan? Itu kan kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu aja. Iyalah, masing-masing. Masing-masing Itu lah. sudah kemampuan dia. Berarti Allah tahu kemampuan dia. Selera Allah juga masing-masing memberi. lah ya kan? Kalau yang abang bilang ke saya tadi, saya memang kemampuan saya buat. Sesuaikan. Kalau saya pakai sorban nggak mungkin kalian saya kawani. Nah ini dia kena kaji diri tadi kan. Iya, betul. Nggak mungkin kan kasta kayak kalian saya bawa. Sempat abang bersorban
di tempat-tempat yang jorok-jorok seperti macam mana ini? Mana kalian mau? Najis lah. Hah? Paling enggak lah saya bawa kalian ke Padepokan. Berbangga kita di situ. Nggak bosan abang di Padepokan aja nanti. Tapi kan belum tentu kita baik di mata Allah. Itu namanya ada kesombongan. Ada itu. Ngapain ditunjukkan kehebatan? Sirna semua. Panah lebur. Enggak ada. Jangan pernah belajar seperti itu. Nanti Kajilah. bang, kita cerita-cerita gini yang menyaksikan banyak juga ini. Iya bang. Ya, yang penting Banyak, yang Bang. menyaksikan di sini dengan artinya alam semesta ini ya serta isinya lah kan. Hmm. Ya banyak lah pula. Allah memandang awak. Orang Allah tak tidur, awak tak tidur. Iya. Cerita pula awak tentang kaji diri, tentang ketuhanan. Nah, maka kata Allah di situ, barang siapa berpikir tentang dirinya, aku muliakan. Berpikirlah kalian tentang diri. Macam tak ada angin ya kan. Tenang semua. Nah ini dia. Di malam suci Ramadan ini tenang Bintangnya dia, aku Bang. tahu tuh, ha. Wih, Itu dia. Kabur Makanya bintang. kalian masuk selalu, kalau takut kalian ke dalam hutan, di perladangan. Kadang- Permisi dia dulu sama yang punya ladang. Aku malam di situ, aku suka aku nengok-nengok hutan, ladang-ladang. Nggak apa-apa, masuk. Kan aman kita di sini. Kan nggak ada orang yang jebak kita di sini mencurigai kita kan enggak kan? Orang kita kan udah permisi duluan. Dia pun tahu yang ulah kita apa di sini kan. Nyaman pun dia ladang dia terjaga juga kan. tapi kadang-kadang kan kita lihat dari jauh hutan itu gelap ya. Tapi setelah kita masuk ke dalam terang, Terang. bercahaya. Iya. Namanya dari Nur Muhammad semua apa nggak percaya. Perasaan setan kita yang tadi itu gelap kali, Dari karena jauh takut takut. aku. Itulah dia, jangan sempat kayak gitu, itu nafsu. Apa kita takutkan? Berarti Jadi kalau kita masuk ke hutan itu bang, Hmm. apa salam yang kita sampaikan dulu? Ya, Ke dari alam. situ yang pertama kita kunci dulu. Ya Allah, ya Rabb, lindungi aku ya Allah. Apa tujuanku, Engkau Maha Tahu ya Allah. Sampai kita di sini, alhamdulillahirabbil alamin. Kasih Al-Fatihah. Kenapa rupanya? Bersahabatlah pula dengan alam. Jangan ucapan aja. Alhamdulillahirabbil alamin, hutan enggak pernah dimasuki. Cakap aja. Cakap sedap kan, Bang. Banyak cakap. Buktikan sama bandit nih Sumatera Utara. Banyak kita Jangan cakap, banyak cakap banyak dosa. Banyak kawan, banyak setannya. Akhirnya nantang orang. Merasa berilmu. Itu ada apa? Itu kalian pelajari, jangan sombong, nggak boleh. Kita jangan sombong, nggak perlu kita sombong. banyak kita mengucapkan alhamdulillah, tapi kita jarang ke alam ya kan. Ada Di pernah. gedung aja, dalam ruangan aja. Nah, itu duniawi lah pula dia bang. Ya. Kalau kita kan, saya kan kerja saya di kota, Hmm. bawa mobil di kota Medan. Sumpah saya nengok kota Medan itu. Sumpah ya. Bah, saya bayangin gitu, ya Allah ya Allah. Udah lah, Nafsu bang. semua ya. Nafsu lah bang. Mana yang cantik ya kan, Aduh, mana yang indah-indah, ya pastilah. banyak mau dibeli. Iya. Iya. Kalau udah kota Medan sana banyak lah pandangan orang yang tak baik. Keinginan. Semua mau. Itu. Makanya di situ kita harus kita rapikan semua. Kenapa kita kasta kita seperti ini? Ini kemampuan kita, Allah yang memberi bang. Betul. Tapi kalau tadi nafsu saya, nggak usah bang ceritain. Wah. Mungkin udah 4 ada sorban kita udah, selempang kita lengkap, ya dengan baju kuku, sampai meseret-seret pula ke tanah. Ada kita punya, tapi buat apa? Tapi aku nggak suka pakai jenggot ya. Allahu Akbar. Tapi gagah apa pakai jenggot ya. Tapi sunnah bang, sunnah Rasul. Kalau jenggot. Rasulullah mana bisa kau ikut-ikut? Hmm. Sanggup kau makan kurma aja. Kalau kau tak makan nasi tak bergerak, wak. Jangan cakap aja. Betul nggak tuh? Tuh, tuh, tuh. Kalau Rasulullah iyalah, makanannya pun buah kurma. Kita makan kurma tak pernah. Tak makan nasi lemas. Makan kurma kayak sakit perut. Kok sama dia pula, mana bisa? Nah itu nggak bisa. Cuma diikutilah sunnahnya, kemampuan kita itu apa. Ya sholat tuh wajib kerjakan. Nah, beristighfar diajarkannya kita ikuti. Sunnah-sunnahnya ikutin kalau udah kita mampu. Apalagi nggak usah kita belagak-belagak hebat, belagak-belagak bisa-bisa. Cakep aja. Sesuaikanlah dengan kemampuan diri kita Sesuaikan masing-masing. Allah. Allah itu maha tahu bang. Allah itu tak bisa ditipu bang. Tak bisa didustai. Nggak mungkin kita sama selera kita kan. Tidaklah. Makanya situ dia. Jadi abang senang kalau saya pakai sorban rumah ya.
Enggak lah, kami pun nggak mau jumpainya. Kan saya bilang kalau saya Segan, pakai kan? itu, nggak Segan, mungkin kayak kan? kasta-kasta kawan saya itu udah beda. Ah. Orangnya pemilihan. Buat apa pula yang kita bimbing pula yang sudah ahli? Iya. Orangnya Yang pemilihan. bandit itu ditarik satu-satu, ditunjukkan apa skill kita. Memang betulkah ini dapat dari memang ridho Allah? Nah, tunjukkan. Berubahlah kau, rubahlah sikapmu. Ini jalannya. Dikerjakannya, yakin dia orang ada rasa dia. Kalau enggak didakwai aja, kau pikir dengar orang didakwai itu. Masuk kanan keluar kiri dari kupingnya kalau didakwai, kalau nggak ada buktinya. Betul memang ya. Mana ada itu? Coba ada rasa sama dia. Ini kau pegang, ini ancaman untukmu. Apa perlunya ini bang? Nah, itu. Yang pertama, buka mata hati. Lihat cahaya hati, lihat cahaya diri. Nah, tapi jangan disebutkan wujudnya, tak boleh, menduli Allah. Nah, itu dia. Jadi kalau sudah dilihat seperti itu cahaya hati terbuka, yakin dia bahwa ini kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau didakwai ada tak ada itu. Dia tahu kali ya. Memang pun baru belakangan ini awak yang bisa lihat cahaya. Baru tahu cahaya hati itu bagaimana. Selama ini tidak tahu. Makanya kan saya bilang manusia mau spontan, instan, nyata. Kalau nggak bisa ditarik orang untuk kebaikan. Biar paham kalian sedikit. Langsung lihat cahaya ada yang ketakutan, Bergetar. ada yang senang ya. Banyak yang bergetar hatinya bang. Bergetar ya. Kalau dia ada makhluk, ada tuntutannya ataupun ada buatan orang di badannya. Tapi kadang ada Menjerit juga dia. pada saat dibuka mata hati terlihatnya seperti makhluk gitu, seperti ular, seperti apa gitu. Nah, kalau macam Ada yang gitu, beda ya. pula, ada yang dia lihat cahaya, ada yang lihat Kalau saya sosok. buka kan itu dengan artinya kan kita memburukkan orang sebetulnya. Tapi saya nggak mau. Oh. Itu yang dia lihat itu seperti binatang. Kan ada Perbuatan dalilnya. itu. Perbuatan tuh, Bang. Nggak boleh cakapkan. Berarti buruk Baru perbuatan. pegang ilmunya ini. Berarti buruklah Oh, perbuatan. aku dia. nengok ini seram sekali kata dia. Mm-mm. Nah, kan udah tahu kita. Oh. Kita udah tahu itu. Tanpa kita mohon kepada Allah melihat petunjuk itu nggak perlu. Nafsu dia bicara. Seperti ular, seperti babi, seperti kera. Iya, Kau udah iya. tahu, nggak usah diomongin. Berarti perbuatan dia. Wah, aku tadi nampak makhluk gaib. Sebenarnya bukan makhluk gaib. Iya. Itu perbuatan, Bang. Itu di dalam tidak- diri. Berwujud ya, Bang ya. Ya Allah ya Rob. Setiap perbuatan ada wujudnya. Kalau udah saya buka. Nah, kalau kau berbuat baik, wujudnya itu baik. Bercahaya hatinya maupun dirinya. Udah paham? Insya Allah cahaya hati itu dijadikan Allah malaikat. Tapi jangan disebut itu malaikat. Mendului Allah kita. Nah, di situ. Maka kata Allah itu malaikat pun aku wujudkan di depan mukamu, tidak mungkin kau percaya. Karena ada di situ ayatnya. Itu pegang. Jangan disebutkan pula mendului Allah, Pak. Nah, itu ciptaan Allah semua. Jadi dia lihat kita teroboskan ke batinnya itu. Kita seru kepada Allah, dia lihat wujud-wujud itu. Jangan cakapkan. Aku nengok ular, jangan kau bilang itu. Aku melihat seperti kera, seperti babi, jangan diomongin. Itu perbuatan. Berarti kaji diri lah ya. Kaji diri. Apa pula tak nampak? Kaji diri. Semua dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan rahasia. Iya, iya. Karena saya juga seperti itu, Bang. Jadi saya paham belajar sama diri sendiri dulu. Wah, mantap kali ini. Nah, di situ. Kurang kan. puas ini kalau cerita apa Bang Ade. Tapi karena situasi juga gak pas pula ini Ya, ya kan, kan. Udah saya bilang tengah semampu malam kita juga, nggak boleh kita memaksa. 1 jam pulang. Kita kan mau jaga kesehatan kita juga. Iyalah. Ya, besok kita sahur, mau berpuasa juga, mau bekerja juga. Itu wajib itu kerjakan semua. Tapi yang lurus-lurus lah jalannya. Itu. Oke lah Bang kalau gitu Bang. Lain kali lagi kita sambung lagi nih ceritanya. Ya insya Allah Mantap kalau kita ini. panjang umur ditemukan Allah. Insya Allah. Ini kalau gini gak bosan-bosan awak jadinya. Mana ada bosannya, Bang? Bisa Kita pun kan- setiap hari. Ah, ya. kalau bisa tiap hari tuh. kalau kita di alam semesta gini, Bang, rasanya malas sekali pulang ya. Iya, Iya. malas lah. Kalau kalian saya tantang tinggal sendiri di sini, kalian berani nggak? Insya Allah. Allah. Insya Allah. Tapi yang apa orang rumah kadang, jarang dibelai. Ya, harus pulang ya, Bang. Nggak dapat malam siang. Itu pula tantangannya. Siang nggak bisa, Bang. Kenapa? Puasa. Habis puasa ini lah gas. Kalau nggak digas nanti bisa digas yang lain, dia bahaya juga, berdosa. Bang. Sekarang tantangan orang rumah yang merepet dia tak disenggol ya kan. Iya. Biasa. Nah, itu Gawat kan- kita nanti. Itu kan kewajiban juga, Bang. Bisa piring UFO terbang. Harus dilaksanakan semuanya semampunya. Jangan memaksa. Kalau abang paksa pun kakak tuh lari. Ya. Oke lah yuk, bubar ya. Oke, Bang. Oke, Alhamdulillah alamin ya. Ah, sama-sama. Ayo. Aduh, udah malam.